Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi bersama Jero Balian Healer. Tiada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat. Apa kabar saudara-saudariku terkasih? Semoga di hari penuh berkah ini, di hari pagar besi ini, menjadi jalan menuju keharmonisan, menuju kesuksesan, menuju kedamaian. Sementara baru saja datang dari rumah saudara yang habis melakukan upacara metingat sanggah. Ketut Wendy, Swastiastu Pak Jero. Om Swastiastu. Sudah sampai di mana niki? Masih di Beleng apa sudah balik ke Tabanan? Pengen nahan tawa tapi tidak bisa. Jujur. Tapi maaf sebelumnya ya. Mungkin saya bangun dulu ya. Saya bangun. Pengen merubah posisi. Pengen merubah posisi biar enak. Ceret. Nah. Ubah posisi dulu. Setengah. Di Beleng nyalnya lawat tiangnya. Nggih hampura Kedok Wendy, jika itu tidak tiang bongkar, efeknya banyak sekali nanti. Badan akan lemes, sakit pinggang sudah pasti, terus dia juga akan mengganggu jantung dan ginjal. Dengan adanya kekakuan otot, punggung, pinggang, dan juga betis, itu akan mengganggu peredaran darah. Jadi mumpung tadi tangkil ya tiang eksekusi. Nyomanaris, Rahayu Pak Jero, Swastiastu, salam Rahayu Mawali. Judulnya gimana? Pengen ketawa, takut dosa. Pengen ketawa, takut dosa. Kenyal. Aduh, entah ini fenomena apa namanya. Swastiastu Pak Jero, Rahajang Rainan Pegawesi, salam Rahayu Swastiastu. Saudariku Lo Supadmi, Rahajang Wali, dumugi sami kenalan Rahayu. Pengen ketawa tapi takut dosa. Made Swantara, Rahayu Pak Jero, Rahayu. Yang pertama, ada yang nanya begini, Pak Jero, apa benar Pak Jero jual jamu kunyit 300.000 satu botol?
Apa benar jual jamu kunyit satu botolnya 300.000? Ada yang nanya gitu, jadi saya jawab tidak apa-apa, mau dibilang apapun silahkan, mau dibilang 10 juta kek, berapa kek, bisa saja. Terus ada juga yang bilang, apa artinya Pak Jero ketawa takut dosa? Pengen ketawa sama itu pertanyaan-pertanyaannya gini. Ada yang bertanya gini, terus kalau tidak sembuh berobat ke Jero Balanhiler gimana? Kalau untuk yang sembuh sih nggak apa-apa, tapi kalau yang tidak sembuh gimana? Itu pertanyaannya. Sepertinya saudara kita ini baru bangun dari tidurnya, wawasannya kurang luas dan pergaulannya kurang jauh. Kenapa? Karena gimana ya, kesembuhan, penyakit, rezeki, jodoh, kematian itu rahasia ilahi. Jamu kunyit 10.000 di pasar nengah kita. Oh, ya, tidak apa-apa, itu kan haknya yang menjual. Wayan Sudiana, rajang jero kalau lemak darah naik obat alaminya napi ini ke suksma. Kalau lemak darah naik obat alaminya cuma 2, minum hot lemon dan juga ginger, ya, itu aja. Hot lemon, jangan di city ya, hot lemon aja, hot lemon sama ginger. Supatemadi Mugi Rayu Pak Jero, rayu berarti belum tidur dia sudah mimpi ya Pak Jero. Obat tensi tinggi napi Pak Jero. Nah niki begini semoton sami, biar saya tidak dibilang sok tahu lagi. Ini bagus pertanyaannya ya. Tensi tinggi, yang menyebabkan tensi apa? Biasanya karena terjadi banyak penyumbatan akibat lemak dalam darah atau kolesterol, ya. Ada juga akibat daripada terlalu banyak beban pikiran, itu juga bisa menyebabkan tensi. Jadi obatnya tidak semudah itu. Bisa juga karena kekakuan otot juga mengakibatkan tensi, tapi kebanyakan sih karena beban pikiran. Bawang tiang sakit sekali bana napi obatnya Pak Jero. Putu Mariasa, kalau tidur tangannya jangan dipakai bantal, jangan begini, ya, jangan dipakai bantal, ya. Penyebab sakit di bawang itu biasanya ya akibat daripada salah tidur, biasanya tidurnya begini atau begini. Tuh, bisa juga karena efek kerja, ngangkat berat-berat, beban berat tanpa ada pemanasan, ya. Pak Krisnawan, Om Swastiastu Pak Jero, kalau asam urat napi obatnya Jero. Nah, asam urat itu obat yang pertama adalah banyak minum air, ya. Kemudian mebrate, sisanya minum ramuan. Kalau dia ada ramuannya itu ada 2 macam, harganya 50.000 per botol, ya. Terbuat dari berbagai macam rempah-rempah, kayu-kayuan, daun-daunan, biji-bijian.
Dan juga tentu karena yang memang terlahir dengan SK, ada 5 SK, tuntunan, pengobatan, ramuan. Jadi itu karena SK-nya ada, petunjuk untuk membuat ramuannya juga ada. Jadi begitu. Kalau tiang ada ramuannya. Om Swastiastu, tiang selalu kram-kram badannya. Kalau tidur miring ke kiri dan ke kanan. Swastiastu Ayu. Pertanyaan pertama, apakah di keluarga Ayu ada yang menderita diabetes atau gula? Bisa jadi itu pertanda gula darah naik. Bisa juga karena kolesterol tinggi dan asam urat. Made setuju Pak Jero, tiang metakin kidik. Tiang punya penyakit kolesterol tinggi. Napi apanya Pak Jero? Kolesterol tinggi bisa diakibatkan karena pola pikir dan juga pola makan, ya. Jadi banyak makan sayur dan buah, kemudian bisa bikin wedang jahe di rumah. Tapi tergantung kalau sudah parah, karena kolesterol itu juga dihasilkan oleh hati, ya. Jika stres, terlalu banyak pikiran, nah hati akan mengeluarkan banyak kolesterol, gitu. Rayu Pak Jero, pagar wasi mau rayu nggih, rayu. Nah, niki kebetulan tiang mau minum ramuan. Nah, ramuannya yang bening. Ini untuk ginjal, hati, pankreas, menurunkan tensi dan gula, melemaskan otot dan saraf. Dibuka. Adik bisa Pak Jero awet muda, aku udah umure 45. Adik bisa awet muda, rasanya apa? Minum ramuan yang sering dihina orang. Ramuan saya biar tidak salah, ya. Kalau berobat di jero balian hilar wajib, ya. Kalau Anda tidak mau mengikuti aturan saya, tolong jangan datang. Jadi kalau berobat ke jero balian hilar, untuk mendapatkan hasil yang maksimal harus mengikuti aturan saya. 1, harus ngobrate. 2, harus minum ramuan. Itu. Swastiastu Jero, tiang metakin kidik, sering sakit dada kenapi? Sering sakit dada kemungkinan terjadi penyumbatan di arah belakang dan depan, kemungkinan juga karena jantung koroner. Coba berobat ke tempat yang diyakini, ya. Biar kalau ayo coba datang ke saya, dibilang maksud ini Bapak ini, gitu. Agung Yudi, Rahayu Jero, sehat selalu, ngiring tedun ring padang sambian pisan. Nggih, kapan-kapan pasti ke. Suksma atas undangannya. Niki obat tensi tinggi. Jadi begini,
kunci kesembuhan itu bukan saja ada pada tirta, bukan saja ada pada mantra, bukan juga saja ada pada terapi, bukan juga ada pada ramuan saya. Kuncinya juga adalah mebrate, ya. Mebrate, mengikuti aturan yang saya berikan. Tadi ada yang nanya, dan bahkan ada mungkin dia pernah datang ke saya, dia ngomongnya begini, jamu kunyit ada pine 300.000 gitu. Jadi sebenarnya ramuan saya macam dua, saya jual 50.000 per botol, ya. Terus saya wajibkan 1 hari minum 2 botol. Jadi saya wajibkan juga untuk minum selama 3 hari. Jadi begitu. Jadi siapapun yang mau datang ke saya, Anda akan diwajibkan minum ramuan 6 botol. Itu 50 per botol. Jadi biar tidak lagi ada bahasa klinik itu, ini aturan saya, aturan pengobatan saya. Jadi jangan saya yang diatur-atur. Gitu loh. Kalau kalian tidak suka ya jangan datang, itu saja. Aneh, Anda minta kesembuhan, Anda ngatur saya, aneh kan? Aji Yudi, semoga rahayu. Nah, beda. Yang ada 2 ramuan, ya. 2 ramuan, yang satu fungsinya untuk asam urat, asam lambung, kolesterol, peradangan, anti kanker, membersihkan usus dan pembuluh darah. Biasanya kalau banyak racun dalam tubuh, ya. Kalau banyak racun dalam tubuh, kalau ususnya kotor biasanya langsung mencret. Kalau seumpamanya ada banyak racun di pembuluh darah, biasanya kencing terus sampai proses cleansingnya selesai atau dianggap sudah bersih, baru akan berhenti kencingnya. Dalam artian efeknya begitu. Kadang-kadang begini, sudah ada reaksi kencing terus, pasiennya gini, ngeluh, Pak Jero, saya capek kencing saja. Kok di saat terjadi proses pembersihan pembuluh darah, kencing kok takut? Aneh kan? Harusnya di sana banyak lagi minum air. Sama seperti di saat kamu menggosok kamar mandi, jadi kotor semua kan. Itu harus disiram, baru dikeluarkan lagi, disiram, dikeluarkan lagi. Makanya kadang-kadang menjadi penghambat kesembuhannya adalah di saat pasien tidak memahami bahwa kencing itu proses pengeluaran racun. Coba sekarang kita bayangkan, ya. Kita sudah hidup berapa lama? Yang kita makan apa saja? Sudah terjadi penebalan usus, sudah terjadi kotoran usus, penumpukan kotoran di usus. Nah, ini ramuannya yang akan membersihkan. Bahkan kemarin sempat ada pasien yang nelpon saya, Pak Jero, saya kok keluar minyak ya, saya mencret tapi yang keluar minyak saja. Yaitu artinya begitu banyaknya lemak yang sudah nempel di ususnya dia. Cuma anehnya begini, walaupun mencret tetapi tidak lemes gitu. Pak Jero, saya habis minum ramuannya kok kencing-kencing aja. Nah, itu namanya cleansing processing, sudah saya jelaskan. Pengeluaran racunnya lewat 2, lewat kencing dan lewat buang air besar.
Kalau mau jeli melihat air saat buang air besar, kadang-kadang tinjanya berminyak. Itu artinya walaupun tidak mencret, tetapi agak lembek dia. Kalau saya sendiri 2 minggu saya mencret. 2 minggu mencret Astukara. Setelah itu enak sekali rasanya, ringan sekali. Jadi bagi kalian ya, tapi saya mohon maaf sih, saya tidak nyalain kalian ya, tapi bagi kalian yang telah menghina ramuan jeruk balian iler, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Artinya begini, saya tidak marah kepada Anda, tapi saya senang Tuhan sudah menunjukkan mana manusia yang bisa menghargai manusia, mana manusia yang beretika gitu. Itulah yang menyebabkan saya mengatakan pengen ketawa tapi takut dosa. Terus ada bahasa, wih, kalau saya jadi balian, nah, dia ngomongnya kalau saya tidak perlu ngasih angka, saya bayarin aja orang datang ngasih uang atau mesesari sesuka-sukanya dia. Yaitu hidupmu, lakuin, itu urusanmu. Ini hidupku, ini urusan saya. Anda belum menonton video penjelasan saya dari A sampai Z. Anda baru tahunya cuma sejengkal, tapi komennya semeter gitu loh. Tahunya baru sejengkal. Kamu kira kamu saja punya hati? Kamu kira kamu saja yang bisa ngomong? Kamu kira kamu saja yang bijak? Jadi begitu. Jangan ajari saya. Ada sebab akibat, ada perjalanan panjang. Anda karena belum menjalani saja, ngoceh kayak burung aja kamu, tapi nggak ngasilin apa-apa. Teori aja banyak, aksinya nggak ada. Jadi begitu. Jika saya bertanya begini, bagaimana perasaan Anda, wahai Anda ya, yang komen itu, yang bilang kalau saya tidak akan disangka. Nah, sekarang coba seumpama saya nih, saya berobat ke Anda nih, ya. Atau ada pasien yang datang ke Anda, sakitnya sudah sangat parah, kan? Sudah parah nih, stroke tuh, stroke. Ya, stroke nih. Bawa mobil mewah, ya, bawa mobil mewah, HP-nya Apple, rantainya segini, ya, terus sesarinya 25.000. Terus di samping kamu dia ngobrol, itu sudah dapat menang 6 juta jadi kalah 5 juta. Ya, kalau menurut kamu gimana? Jadi makanya jangan ngomong dulu sebelum tahu ceritanya gitu. Saya sampai hari ini, sampai detik ini masih selalu memberikan pengobatan gratis ataupun ramuan gratis kepada mereka yang memang layak mendapatkan.
Jadi begitu. Pasti baru belajar, baru beli HP ya. Pasti yang komen itu baru beli HP, baru belajar posting, lihat postingan saya lewat di beranda Anda langsung komen. Kasihan sekali. Secara tidak langsung Anda menunjukkan kedangkalan pemahaman Anda sendiri. Terus tadi gamblang sekali bertanya, tolong dijawab gitu. Untuk yang sembuh sih tidak apa-apa, bagaimana untuk yang tidak sembuh? Tolong dijawab ya. Saya jawab, bos. Pasti saya jawab, bos. Santai gen. Saya jawab dengan beberapa analogi. Saya jawab dengan beberapa analogi. Ya. Dia bertanya, tolong dijawab. Oke, kalau untuk yang sembuh, oke, tidak apa-apa. Tapi bagaimana untuk yang tidak sembuh? Nah, bagaimana untuk yang tidak sembuh? Nah, sekarang saya nanya lagi. Kalau ente yang nanya, ente sekolah dulu di mana? Tamatan ente apa? Apakah semua teman sekolahmu jadi bos sekarang? Atau jadi gembel? Apakah ente dari tahun berapa bekerja? Apa ente sudah kaya? Apa ente sudah bisa beli Fortuner kayak saya? Apa Anda sudah bisa beli tanah? Apa Anda sudah bisa membangun rumah untuk orang tua Anda? Jadi jangan pernah menyamakan. Jangan juga sok menyalahkan. Walaupun ente sudah S2, sesama lulusan S2, tidak semuanya sukses, bro. Dan apakah kalau tidak sukses, ente akan datang ke kampus dan minta uang balik? Ayo jawab. Saya bertanya kepada orang yang bertanya kepada saya. Terus saya bertanya lagi, dari tahun berapa Anda bekerja? Apa sudah kaya Anda? Apakah Anda sudah sukses? Terus saya bertanya lagi, jika tetanggamu ya yang kerja ke kapal pesiar dia kaya, tetapi apakah sudah pasti orang yang kerja kapal pesiar kaya? Bayar mahal-mahal, berangkat ke pesiar. Dan kalau tidak kaya, mau menuntut siapa? Pakai otak inti, bro. Ini bukan ini bukan manusia kacangan. Ini mantan manajer, bro. Saya mantan anak jalanan, bro. Lebih tahu bagaimana penderitaan orang, lebih tahu caranya menghargai orang, lebih tahu bagaimana cara membantu orang. Ayo, siapa yang bisa jawab di sini? Oke, jika kamu sekarang rame-rame di satu perahu, Anda rame-rame mancing, terus Anda saja tidak dapat ikan, terus mau nyalahin siapa? Mau menyalahkan Tuhan? Mau menghina lautan? Kok sepicik itu otak Anda? Anda menuntut saya seolah-olah Anda itu paling benar. Bahkan dengan tegas, tolong dijawab. Pasti saya jawab, karena saya tidak salah apa-apa. Saya juga belum pernah menggunakan bahasa saya jamin kamu sembuh. Tidak pernah. Saya paling ngomong astungkare wenten pemargi. Jadi otak-otak kerdil seperti itu harus saya berikan pencerahan.
Ya, otak-otak primitif yang seperti itu harus saya luruskan. Jadi dalam hidup ini ada banyak hal yang menjadi satu kesatuan. Orang sakit akibat hukuman karma. Hukum karma itu satu. Ya, untuk menuju kesembuhan, kalau tidak ada restu sang yang lelangit, kalau tidak ada jodoh dengan sang penyembuhnya, kalau tidak disiplin mengikuti aturannya, tentu saja akan jauh dari kesembuhan. De jojo ngali contoh jero, yang nak ke dokter yang sing seger, tadi tagih buin pise. Dia sengaja tidak memakai contoh itu. Kadek Ardiase sudah memakai contoh itu sukses banget. Makanya saya juga nggak ngerti, kok di zaman modern ini yang bahkan parkir motor bayar, kencing bayar, masih saja otaknya minta gratisan. Arta Mardika apa masalahnya jero ading well. Yang pertama, Arta Mardika awak mare bangun pastinya. Ada yang menghina ramuan saya. Lolos kunyit ada pun 300 gitu. Lolos kunyit ada tuh mal-mal gitu. Arta Mardika pernah minum ramuan tiang kan? Itu memang obat. Sudah minum ramuan bro, 1 botol habis. Jadi begitu semua sami, ampura banget, mohon maaf karena saya ini anak beleleng ya, bahasa saya ceplos-ceplos begini. Ya, daripada saya pakai bahasa halus tapi otak saya kayak roh halus kan jelek juga. Lebih baik saya belak-belakan secara gamblang untuk memberikan pemahaman. Begitu. Coba yang bertanya tadi kepada saya, nanti pergi ke rumah sakit, ada pengobatan yang biayanya dari 1 juta sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Bahkan setelah habis ratusan juta pun belum tentu sembuh, bahkan kadang tambah parah. Mau nyalahin siapa? Mau menyalahin dokter? Dokter sudah berusaha melakukan pelayanan yang terbaik sesuai dengan SOP. Kembali lagi kepada karma orang yang sakit itu, kadang akan sembuh, kadang akan tidak ada perubahan, kadang makin parah, kadang juga meninggal. Ada obat kencing manis ini tiang habis minum nih. Ini habis tiang minum obat kencing manis. Jadi begini teman-teman ya. Terutama tadi ini ada yang nanya obat kencing manis. Yang biasa mengobati pasien diabetes ya atau kencing manis. Untuk penyakit kencing manis itu yang cek dulu penyumbatannya separah apa dulu ya. Penyumbatannya separah apa,
Terus tiang perbaiki posisi pankreas ya, tiang perbaiki posisi pankreas agar tidak terjadi saling jepit dengan ginjal ya. Setelah itu baru tiang berikan ramuan serta tiang berikan pantangan-pantangannya. Nah setelah itu silahkan dicek sebelum berobat ke tiang, dicek berapa gulanya. Terus setelah 3 kali pengobatan ya, setelah 3 kali. Jadi karena di Jero Baliang Healer itu siapapun yang berobat wajib datang 3 kali. Boleh tiap hari, boleh tiap 2 hari, boleh tiap 3 hari. Jadi begitu. Jadi setiap pasien itu yang datang dia berikan ramuan untuk diminum 3 hari. Untuk diminum pagi, siang, sore. Itu 2 botol berbeda ya. Karena harganya 50.000, jadi satu pasien itu wajib minum 3 hari. Itu harganya jadinya 300.000 di luar sesari ya, di luar mahar. Harta mardika irage bemuktiang ramuan Pak Jero memang manjur. Nggih suksma buat yang sudah merasakan khasiatnya suksma banget. Bagi yang belum merasakan kan memang butuh proses. Nengah sari lamen pun nak ngerti kanti medidih jero nyelasin tetap tengaruh ngogi rayu. Bukannya terngerti, biasanya anak mungkin orang dibalut dengan perasaan iri dengki. Apa sayang? Kenapa? Kenapa nangis? Ini kenapa nangis ya? Apa? Nopo nangis nih? Si Panda nangis nih. Panda udah gede. Nih cemburu dah. Nih toh kayak gini aja nih. Toh, ya salim. Ya. Tuh, udah tuh. Iya. Ya. Udah. Ya nyala masuk. No, masuk. Udah nak ya, udah. Lalu. Made radika. Lian nak dan ti anak nuanang dadu untuk regenerasi. Ini panak Wendy ngeleng lagi konyong pi ketek padahal sing tega di nepin ketega-tegang dan soalnya memang sengaja yang sisakan 2 untuk regenerasi nanti.
Ini kan udah tua-tua nih yang lain nih. Jangan nangis. Nangis lagi. Jadi saya sama binatang aja sayang ya, apalagi dengan manusia ya. Saya dengan binatang aja peduli, apalagi dengan manusia. Tadi anaknya Wendy nangis di sini, nggak mau pulang. Gara-gara ibunya ngomong, ayo ngidi konya gitu. Nggih, mewali. Jadi begini semeton ya. Ampura kalau tiang salah. Tiang tidak akan pernah memaksa siapapun untuk datang ya. Untuk datang berobat ke tiang ya. Saya tidak akan pernah memaksa, apalagi yang memang sedang ingin mengurangi pasien ya. Saya memang sedang ingin mengurangi pasien. Kenyol. Wirya sana rayu-rayu. Nggak bisa, kalau yang dua ini memang sudah sepaket cewek cowok. Biar meliar bang pipis yang kada, sing kebanginnya. Memang sudah adik tiangnya nagih sing kebang, adik kandung tiang nagih sing kebang. Dia aja ada 5 dari yang ngubuh sing kengken. Nanti kalau punya anak lagi baru, ini memang sudah tiang siapkan untuk tiang pelihara. Kasihan, biar nggak pisah. Jadi begini semeton ya, alangkah picik sekali ya otak manusia yang mempertanyakan bagaimana kalau gagal gitu. Sedangkan di segala bidang yang ada di dunia ini, yang kita jalani, yang kita geluti, diwarnai dengan keberhasilan dan atau kegagalan. Ya, keberhasilan dan atau kegagalan. Contohnya apa? Seorang petani, dia bercocok tanam dengan sangat semangat, sampai meminjam uang untuk beli pupuk dan obat-obatan. Kadang juga gagal panen, walaupun sudah pakai pupuk nomor 1. Dados dia numas jamu untuk diabetes jero dados, tapi akan lebih baik kenyol sekalian lunas tambur, jadi biar hasilnya maksimal. Yang bongkar penyumbatan di tubuh dulu agar aliran darahnya bagus. Jika aliran darah bagus, nutrisi tersampaikan, oksigen juga sampai di seluruh organ. Jika organ-organ semua sehat, antibodi akan semakin baik. Jika pankreasnya bermasalah akibat penyumbatan, akhirnya akan terjadi regenerasi sel dan perbaikan organ yang bernama pankreas. Begitu. Itu saran saya sih.
Jadi dia hanya menyarankan gitu. Ada juga, tadi kan saya mengatakan petani, ada juga yang sekolah tinggi-tinggi bahkan sampai ke luar negeri. Tidak ada jaminan suatu saat nanti orang itu akan sukses. Itu dia. Jadi yang jawab di komen aja ya, langsung bin ada dusta di antara kita sih gitu. Dia tidak ada dusta di antara kita, yang taruh aja di komen ya. Yang ini tidak suka yang sifatnya tipu-tipu. Jadi itu ya yang sudah taruh di komen. Jadi lebih baik apa adanya, karena kejujuran itu mahal. Dan sekali lagi, karena saya sedang ingin mengurangi pasien, maka yang mau berobat wajib daftar via WA ya.